Bab 4. Andrea menatap dirinya di depan cermin. Bayangannya di depan cermin sangatlah cantik, membuat beberapa orang yang sedang merias Andrea merasa kagum pada kecantikan Andrea. Andrea berhak menyombongkan itu, karena memang gen keluarganya sangatlah bagus. Sementara itu, Alex, adik laki-laki Andrea yang baru menginjak kelas 2 SMA, menatap Andrea biasa saja, karena ia memang sudah biasa melihat Andrea begitu. Semacam tatapan biasa saja, karena Andrea tidak cantik baginya. "Kau benar-benar akan menikah?" Tanya Alex tanpa menatap Andrea. Pandangannya fokus pada ponsel dan bermain game. Andrea memalingkan wajahnya ke arah Alex, lalu tersenyum. Dan detik kemudian Andrea merubah ekspresinya menjadi datar. "Tentu saja, kenapa tidak?" jawab Andrea, membuat Alex meletakkan ponselnya di sebelahnya. Alex menatap Andrea dalam diam, dan Andrea melihat itu di dalam cerminnya. "Baguslah kalau begitu," ujar Alex lalu mengambil ponselnya dan kembali memainkan game. Andrea kembali tersenyum, melihat pantulan adiknya yang kembali bermain game. Andrea sangat dekat dengan Alex. Mereka kakak adik yang saling menyayangi. Walaupun selalu ada pertengkaran dan perdebatan kecil di antara mereka, tapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Namun kasih sayang mereka ditunjukkan dengan cara yang berbeda, dan bahkan mereka tidak menampakkan kasih sayang itu. "Aku pergi," ujar Alex berdiri dari duduknya ketika Andrea sudah selesai dirias. "Mau kemana?" tanya Andrea, membuatnya mendapat tatapan remeh dari Alex. "Kau pikir hanya kau saja yang bersiap-siap?" jawab Alex melangkah keluar dari kamar Andrea. "Hah?" Andrea menggelengkan kepalanya tidak percaya. Setelah tata riasnya keluar, Andrea kembali menatap pantulan dirinya di depan cermin. Melihat setiap garis wajahnya, Andrea tersenyum indah ketika ia merasa puas dengan dirinya sendiri. Alex belum berganti pakaiannya. Ia menghampiri kamar rias Samuel. "Kau di sini, Lex?" tanya Samuel, membuat Alex memutar bola matanya dengan malas. Alex berdiri di ambang pintu tanpa masuk ke dalam kamar Samuel. Melihat Samuel saja membuat Alex mual. Alex tidak menyukai Samuel. Entah Alex sendiri tidak tahu kenapa ia begitu membenci Samuel. Karena Samuel merebut kakak perempuan darinya? Bukan karena itu, tapi karena Alex memang tidak menyukai Samuel. Baginya Samuel tampak seperti bukan pria baik-baik dan bisa saja menyakiti kakak perempuannya. Kenapa Alex bisa menyimpulkan begitu? Karena penilaian Alex tidak pernah meleset. Alex ingin sekali mengobrol dengan Andrea mengenai Samuel, tapi Alex tahu itu akan sia-sia belaka. Yang nanti Alex takutnya Andrea akan berpikir jika Alex sengaja mengatakan yang bukan-bukan tentang Samuel. Jadi Alex selama ini diam saja. Namun setelah nanti kakaknya menikah dengan Samuel, Alex berjanji akan mengawasi Samuel 24 jam. Alex adalah orang yang pertama yang akan membunuh Samuel jika Samuel berani membuat kakak perempuannya menangis. Jawab Alex pada akhirnya, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Samuel yang masih menatap dirinya di depan cermin. Samuel mengangkat kedua bahunya. Ia tahu jika Alex tidak menyukainya, tapi Samuel berjanji, setelah ia dan Andrea menikah, Samuel akan mengakrabkan diri dengan Alex, sehingga bisa menjadi kakak ipar yang baik untuk Alex. Samuel bahkan dengan senang hati mengenalkan Alex dengan gadis-gadis seumuran Alex kelak, dan mereka bisa bercerita tentang pria bersama. Samuel sungguh tidak sabar akan itu. Andrea menatap bayangannya di depan cermin. Sekarang jantungnya berdegup kencang, di mana sekarang ia sangat gugup bercampur perasaan bahagia. Andrea bahkan hampir menangis karena perasaan yang menghampirinya sekarang. Karena takut menghancurkan make up yang sudah dibuat sekitar 4 jam lamanya, membuat Andrea menahan tangis bahagianya. Tok tok. Andrea mengalihkan pandangannya dari cermin dan melihat siapa yang masuk ke ruang riasnya. "Mami," panggil Andrea tersenyum ketika maminya muncul di balik pintu. Sandra menghampiri anak keduanya ini, Andrea. Sandra masih tidak menyangka kalau sekarang putrinya akan menikah dan akan tinggal bersama suaminya nanti. Sandra bahkan menganggap Andrea gadis manis yang selalu menangis karena sering diganggu oleh abang dan adiknya. Sandra duduk di depan Andrea dan memegang kedua tangan putrinya. Sandra tersenyum lembut ke arah Andrea, dan seketika itu juga air mata yang Andrea bersusah payah ia tahan terjatuh begitu saja dengan hanya melihat senyum lembut ibunya. "Kenapa menangis,
Tanya Sandra menghapus air mata putrinya, dan tanpa sadar juga Sandra ikut menangis bersama Andrea. Mami tidak boleh menangis, ujar Andrea menghapus air mata Sandra. Andrea membenci air mata maminya jatuh. Mami sangat bahagia sayang, karena kau bahagia sekarang. Mami akan selalu berdoa untukmu dan juga Samuel. Sering-seringlah mampir ke rumah dan merengeklah pada Mami jika kau ada masalah, apapun itu. Ujar Sandra memeluk Andrea dengan tangan kanannya menepuk-nepuk pundak putrinya. Sedangkan Andrea tersenyum mendengar perkataan maminya. Mam, aku sudah dewasa dan orang dewasa tidak merengek lagi pada maminya, ujar Andrea membuat Sandra terkekeh. Bagi mami dan papi, kau masih seperti anak kecil di keluarga kita sayang. Andrea mengangguk. Andrea sangat tahu itu, apalagi papinya. Papinya selalu memanggilnya putri kecil papa, gula-gula papi, Candy Pepi, Princess. Mengingat itu, Andrea ingin segera meluk papinya itu. Hai, adik kecil abang, panggil Brian. Masuk ke dalam kamar lalu mengambil alih pelukan dari Sandra. Halo abang tua, ledek Andrea membuat Brian terkekeh. Brian mengelus kepala Andrea sayang. Adik kecilnya sudah sangat besar sekarang. Banyak waktu yang mereka lewatkan, namun Brian baru menyadari bahwa adiknya sudah dewasa dan sekarang akan segera menikah dalam beberapa jam ke depan. Maaf mengganggu, ujar suara. Semua mata tertuju pada suara berat milik Alvino, papi mereka. Oh, sepertinya abang akan berkencan dengan mami sementara. Kau dengan papi. Mama yo, ajak Brian membuat Sandra tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Andrea berdiri tidak jauh dari Alvino. Sama seperti yang lainnya, Alvino juga masih mengira ini semua hanyalah mimpi. Baginya, Andrea adalah putri kecilnya. Berani sekali pria itu menculik putrinya dari keluarganya. Namun itu hanya pikiran konyol, mengingat putrinya akan bahagia. Little girl, give papi a hug please, pinta Alvino sambil merentangkan kedua tangannya. Dengan senang hati Andrea menghampiri Alvino dan memeluk erat papinya. Alvino tidak mengeluarkan suaranya sama sekali. Begitupun dengan Andrea. Mereka hanya saling berpelukan, namun ada banyak percakapan yang terjadi di antara mereka. Hanya saja percakapan itu hanya didengar oleh mereka berdua saja. Andrea tersenyum sambil membenarkan riasan di sekitar matanya. Mami, papi, Brian, dan Alex sudah tidak menghampirinya lagi. Andrea lega karena pernikahannya dibanjiri kebahagiaan seperti ini. Tok tok. Andrea mengabaikan ketukan pintu. Kalaupun itu penting, orang yang mengetuk pintu akan masuk ke dalam ruangan. Tok tok. Masuk, ujar Andrea karena pintu masih diketuk dan orang yang mengetuk pintu tak kunjung masuk. Andrea mencari-cari ponselnya karena ia tidak ingin Selca mengingat hari ini adalah hari ia begitu cantik. Jadi ia harus membuat kenang-kenangan di ruang riasnya. Andrea bahkan tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam ruang riasnya. Ada perlu apa? Tanya Andrea tidak melihat orang itu dan masih fokus mencari ponselnya. Pria berpakaian serba hitam itu menghampiri Andrea lalu membiusnya. Siapa kau? Kena... Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bila perlu terima kasih sebelumnya. To be continue.